kuil merah. Jadinya di situ itu ada satu keniatan yang tersembunyi di dalam hatimu bahwasanya kau ingin masuk ke dalam kuil itu. Nah, saya membukakan jalan kepada kalian, memudahkan jalan kepada kalian untuk mengikuti ataupun masuk ke ajaran kami. Awalnya memang saya seperti itu. Saya berdoa diberikan jalan yang lurus dan sebenar-benarnya. Namun kok di pagi hari ini malah jadi membuat saya ragu. Lah penganutnya tukang ngejek kayak kamu semua ya, saya bingung. Saya bukan mengejek ataupun menghina. Saya sudah katakan saya menghargai. Silakan kalian. Menghargai apa? Saya cuma apa sih? Ini saya tadi melihat temanmu itu sholat, temanmu itu sembahyang. Dia itu tidak benar-benar menjalankan bahwasanya dia itu sedang sembahyang ataupun sholat. Kita kan tidak tahu. Belum tentu juga mereka yang sangat khusyuk, mereka yang sangat beriman, yang diterima yang mana kan kita tidak tahu. Nah, itulah kesalahan di ajaran kalian sekarang. Nah, di ajaran saya sekarang, kita itu pasti tahu apakah ibadah kita diterima oleh Tuhan, apakah ibadah kita salah. Karena jika kita pada saat ibadah itu salah, kita langsung diingatkan oleh sang utusan Tuhan langsung. Ya itu ajaranmu, semonggo terserah. Yang penting kan kita berdampingan ya. Dan kau harus ingat dan tahu ya bahwasanya Tuhan tidak mungkin mengutus patung sapi sebagai pilihannya. Perlu kau ingat, sesuatu hal yang hina di mata makhluk hidup di dunia ini, itu adalah sesuatu hal yang paling mulia di mata Tuhan. Apa buktinya? Nah, buktinya Sapi. yang kau katakan bahwasannya patung sapi itu adalah sesuatu hal yang hina, itu di mata Tuhan itu adalah sesuatu hal yang begitu mulia. Dia mengayomi banyak umatnya, mengabulkan doa-doa umatnya. Iya, jika memang Tuhanmu bisa berpikir ya, kenapa menyuruh umatnya justru melalui sebuah patung? Bukankah itu terdahulu sudah sering dilakukan pada kaum-kaum penyembah patung Ya, yang memang dikutuk kaumnya oleh Tuhan karena dia sudah menyembah berhala? itu kan Masa ini patung. mau diulangi lagi? Itu kan patung yang tidak bisa berbicara. Zaman dahulu itu patung hanya sekedar patung jogrok. Dan Jahiliyah lah, jahiliyah. Sekarang Bodoh. kau mengingatkan saya, kau tidak ingin ikut ke ajaran saya karena saya menghina. Sedangkan kau yang mengucapkan itu saja kau sedang menghina. Ya saya ngikutin kamu karena kamu sudah menghina. nah betul, kau mau menghina memberikan nyong. contoh yang tidak baik untukku. Jangan kira saya juga tidak bisa memperlakukan Tuhanmu seperti itu. Kami Mas, juga bisa sama-sama. Bedanya apa di sini? Bedanya kamu bodoh. Cuma bedanya itu Ya, toh. itu Betul. kau malah lebih menghina saya. Ya iyalah, bagaimana tidak bodoh? Mengutus kok patung. Ya, sama halnya Muslim di Ka'bah sana, dia mengutus apa kotak amal apa itu di sana. Itu bukan utusan kotak. Ya, mereka pada mencium, menyembah, sujud, bahkan sampai berdesal-desalan mengeluarkan banyak uang hanya untuk mencium itu, memegang. Itu sama halnya patung kotak amal itu. Kok hanya melihat dari jauh? Kok tidak melakukannya? Mereka itu bukan menyembah Ka'bah. Ya, saya juga tidak menyembah terhadap patung. alah, weh ngomong dewek. Saya menyembah pada Tuhan. Hanya saja saya berdoa di hadapan patung. Kan sama seperti umat muslim. Dia berdoa di hadapan kotak amal itu. Yuk, bedanya apa? Ya beda. Berarti kan itu salah. Berarti itu mengapa Tuhan mengutus kotak amal itu untuk disembah dan dicium? Siapa yang Bukan. Ka'bah itu sebagai petunjuk bahwasanya arah untuk sholat itu ke sana. Ya kenapa mereka berdesal-desalan hanya untuk menciumnya?
mendewakan kotak amal itu, menuhankan kotak amal itu. Siapa yang Seolah-olah siapapun yang bisa memegang kotak amal hitam dan menciumnya itu akan mendapatkan keberkahan. Siapa yang bilang? Yang bilang? Banyak sekali. Siapa lah? Muslim yang berbicara seperti itu. Nah ini baru syariat ngomongnya udah terlalu tinggi. Yo, saya tahu di ajaran Muslim apa saja saya juga. Setidaknya dulu saya pernah Muslim dan belajar. Namun saya sekarang sudah menemukan mana Tuhan yang asli, mana Tuhan yang benar, dan mana Tuhan yang menuntun umatnya ke jalan kebaikan. Oh, Tuhanmu sudah dilegalisir itu berarti. Nah, Nah iya berarti. Tuhanmu namanya siapa? Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Ya kan ada namanya. Ya, apakah kita pantas untuk menanyakan nama Tuhan kita? Lalu nyebutnya apa? Ya, tetap kita berdoa. Ya Tuhan, Sang Pencipta alam semesta ini, saya berdoa di hadapan utusan-Mu, Lembu Samiri. Sapi. Nih, kau tahu nggak? Kau tahu nggak? Lembu itu artinya apa? Sapi, Samiri. ya nama. Berasal dari nama apa, Mas? Samiro. Samiro. Ya, saya tahu kota itu. Ya. Di mana kota tersebut adalah kau pernah Muslim, harusnya belajar. Tahu. Apa? Kota tersebut adalah? Lahirnya Dajjal. Nah, kau berarti penganut Dajjal. Iya. Bukan, Dajjal itu penghancur bumi ini di ajaran Muslim. Sedangkan kita tidak ada yang namanya Dajjal. Dajjal juga ngutak, dia nggak mungkin terang-terangan menghancurkan dunia ini. Dia pakai cara Dan pintar. seolah-olah dia membawa agama, membawa surga dan neraka. Seolah-olah dia bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Nah, Seolah-olah dia sudah tahu semua permasalahan dunia. Tertipulah mereka, maka celakalah mereka. Ya, sama halnya Nabi di ajaran Muslim. Mereka juga diturunkan sebuah mujizat-mujizat yang tidak masuk di akal. Contohnya, Nabi Musa membelah laut. Nabi siapa itu yang bisa, Ibrahim apa yang bisa hidup lagi? Mana yang nggak ada? Yang dibakar. Nggak ada. Nah, kamu bicara masalah agama aja masih salah masalah. Salah ya? Sebenarnya ada kan? ya ada. Berarti kan tidak salah bahwa saya Nabi, saya juga memiliki mujizat. Ya, memang tidak salah. Ya. Yang salah nabimu adalah lembu. Wis nggak ada yang salah, kamu yang paling benar wis. Yang penting jangan buang-buang tenaga. Hati-hati. Ini jangan buang-buang tenaga hanya untuk sujud yang tidak pasti kayak. Nanti hati-hati. Nabimu kena MPK apa apa? Iya. Sholat kayak gini. Rasakan nanti PMK. PMK. Jangan lupa itu takutnya belakangnya udah telepon banyak. Belum banyak. Sepi. Udah. Untuk saja kita telepon malah. Masih ingat nama saya apa enggak? Binoro. Oh Sepi. Sudah. Jangan lupa jika kalian ingin masuk kuil, undang saya. Bau telepon. Tunggu sebentar. Apa lagi? Itu saya harus menggunakan bakaran sapi. Untuk saja dibakar dulu, boleh gak? Boleh nggak? Kan dia bukan sapi. Apa? Dia itu suatu benda Patung yang gitu berwujud ya. patung. Nah. Namun dia bisa berbicara. Nah, Dia benda mati tapi bisa berbicara seolah-olah hidup. Saya kasih tunjuk. Itu sih bentuknya sapi, saya kasih tunjuk kotak, ya. Bisa mengeluarkan suara apapun. Jauh lebih hebat daripada Itu itu. speaker. Ya, itu tahu. Nah, kamu dibodohin sama speaker, bae wis seneng ngepol. Ya, kamu dibodohin sama kotak amal saja sudah berbondong-bondong menghalalkan segala cara untuk menghasilkan uang sampai ke tempat itu. Patung belok. Lopoi apa itu? Tidak ada gunanya. Kamu bilang sama si utusanmu itu si sapi Samiri. Suruh coba kamu bisa nyanyi kayak racun enggak gitu. Kalau bisa berarti itu speaker di dalamnya. Ya. racun. Bintang Asmoro. Itu pasti ada. Lopoi kolok. Lah, gundul. Berbondong-bondong. Cium. Tidak dikabulkan lagi doanya.
Sapi blok. Saya pernah melihat dia datang kayak orang gila kayak gini. Di sana hanya untuk apa itu? Kayak telepon. Nah, Ya, di ajaran Islam itu jika berpamitan assalamualaikum, dia jalanmu apa? Walaika. selamat tinggal dan sampai jumpa. Aku udah. Tuh, kan kok udah bloki. Antem itu mana? Cuman sepatungnya. Tengok sih. Iya. Itu menjadi kita dipanjang. Gara-gara kamu tengok itu jadi celah. Udah ngarepin nyom iki kedengok-dengok. Ya aku beru. Udah ngadeg. Kamu lihat berarti Gun. Nah, kita sama berarti kamu. Ora. Aku tapi dengar suara loh Mas Dadi. Jadi tengah-tengah jeneng ora khusus nyatane. Tapi kan atine balik maning ya berdoa le. Atine. Aku. Tapi berunyong nengok. Lu mesti ngadeg ya, Bro. Mungkin dia ada mengisor ya. Ngisor. Aku derajat. Itu apa sih pada dulu ya, Pak?